mempersembahkan serial Sandiwara Radio Jaka Badak. Kejayaan kerajaan Panjalu Kediri harus tetap tegak. Tempur setiap penyerang. Serbu! Jaka Badak, walau jadi pemimpin, jangan tinggalkan kejujuranmu di mana saja. Ingat aku dan bangsamu. Tumbuhkan keadilan dan kemakmuran. Dewi Astini, aku Kuwu Alas Purwo. Jangan tangisi segala yang kuhadapi. Aku Senopati Eng Aloko. Jaka Badak, sebuah serial drama radio yang mengisahkan pergolakan zaman pada masa pemerintahan Gusti Prabu Kertajaya yang diperagungkan di Kerajaan Panjalu Kediri. Jaka Badak telah tersingkir di Alas Purwo. Tunggu saja kemenangan kita. Tri Anjiani, apakah kamu mampu menandingi ilmu 1000 pedang dewa? Awas! Serial drama radio Jaka Badak. Naskah disusun oleh Adriana MM. Teknik dan montase Andre Arifin. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Sorak Tembang Pakuwo. Dalam seri yang ke-16 ini didukung oleh para pemain Hari Laksono sebagai Jaka Badak, Heri Sutyono sebagai Ki Kuwu Larangjati, Edi Juni sebagai Ki Pawon Gapit, Herman Wijaya sebagai Ki Guno Guwo, Ana Sambayon sebagai Nibira, Renet sebagai Roro Jembaran, dan pembawa cerita Nusri Nurdin. Selamat mendengarkan. Jaka Badak mencari Ki Pawon Gapit, menemukannya di kandang kuda yang tak terpakai. Ki Pawon Gapit sedang bersemedi. Tubuhnya gendut dan tinggi mirip raksasa yang sedang duduk menjaga pintu. Jaka Badak menunggu sebentar. Dan Jaka Badak. Wah, aku tidak tahu. Pawon Gapit, keadaan sudah tambah gawat. Keluarga Ki Kuwu Larangjati harus segera diungsikan. Oh iya, aku pun sudah mempersiapkan perlengkapannya. Gerobak berikut perbekalan untuk perjalanan jauh. Tapi bagaimana untuk keluar dari pedukuhan ini? Aku akan mengawal sampai keluar pedukuhan. Selanjutnya, Ki Pawon Gapit akan dikawal laskar. Waduh, kalau selanjutnya dikawal oleh laskar, wah, apa tidak bahaya kalau terjadi pengejaran? Jangan berpura-pura, Ki Pawon Gapit. Di Welut Tampar sudah pernah menceritakan riwayatmu. Walah, si kucing kering itu tidak boleh aku hidup enak sedikit. Ya, pedang besarku ini memang sudah lama tidak dipergunakan. Siapa saja merintangi jalanku akan berkenalan jegal bendo. Ki Pawon Gapit, hati-hatilah. Pedang besarmu itu tumpul kalau ketemu para laskar Pegat Suro. Dan Jaka Badak mau melihat permainanku. Hit!
Jaka Badak, serang aku dengan potongan kayu bakar itu. Aku coba keterampilanku lagi. Iya, baiklah. Awas, Ki. Bagaimana Den Jaka Badak? Apa aku bisa dipercaya untuk memboyong keluarga Romoku? Iya, aku percaya, Ki. Iya. Selamatkan keluarga Romoku ke Gunung Genuk. Di sana aman. Aku akan laksanakan Den Jaka Badak. Aku sudah terlanjur sayang pada Roro Jembaran. Dia anak pintar dan berbudi baik. Iya, sekarang segera persiapkan keberangkatan mengungsi. Oh iya. Roda-roda gerobak diperiksa juga. Jangan sampai copot di tengah jalan. Iya, Den. Ki Pawon Gapit segera mempersiapkan gerobak kuda untuk dibawa ke pelataran di pendopo. Sedangkan Jaka Badak langsung ke ruang tamu menemui Ki Kuwu Larang Jati. Kakang Larang Jati. Iya. Ki Pawon Gapit sudah siap untuk membawa pengungsi. Di mana Nibirah dan Roro Jembaran? Wah, istriku sedang berkemas. Tunggu sebentar, Jaka Badak. Oh iya, kamu jadi mengawal istriku sampai keluar pedukuhan. Iya, Kakang. Aku akan membuka jalan untuk Ki Pawon Gapit berikut gerobak kudanya. Aku akan mengambil jalan penyeberangan Wetan. Di sana ada laskar yang bisa meneruskan pengawalan. Romo? Iya. Kapan Romo nyusul? Masa Roro hanya sama ibu? Roro Jembaran. Romo akan menjemput Roro kalau sudah selesai peperangan ini. Roro jangan nakal ya. Ki Pawon Gapit akan mengajak memainkan 2 pedang. Roro, lihat. Apa ini? Wah, bagus sekali itu. Pedang kuning. Kang Mas, lihat anak kita itu. Cantik dan periang. Iya. Dia harus mengalami goncangan peperangan dalam pertumbuhan hidupnya. Kegembiraannya terenggut oleh keadaan yang kacau. Bira, banyak anak-anak yang dibesarkan dalam kancah peperangan. Kalau dasarnya baik, ya tentu tetap tumbuh menjadi baik. Kecuali ada sesuatu pengaruh lain yang mengotori hati nuraninya. Aku percaya, Bira, kamu bisa menjaga anak kita. Biarkan aku berjuang mempertahankan pedukuhan ini. Kalaupun aku mati, aku telah berusaha menjadi kesatria yang bertanggung jawab pada kewajiban yang menjadi tanggung jawabku, Bira. Kang Mas Larang Jati harus menang. Roro Jembaran membutuhkanmu. Iya. Aku juga membutuhkanmu, Kang Mas. Walau aku suka mempermainkanmu, tapi aku tidak pernah nyeleweng. Aku tetap menjaga diriku, Kang Mas. Aku mengerti, Bira. Aku mengerti. Aku lelaki tua yang hanya punya semangat saja. Aku tidak akan bisa seperti lelaki muda dan gagah. Aku sadar itu akan kekuranganku ini. Aku selalu berusaha membahagiakanmu, Bira. Ya, mungkin saat inilah aku mencintai seorang wanita secara tulus. Setelah banyak waktu berlalu tanpa henti, Bira. Mas, ampuni segala kesalahanku. Iya. Aku suka berkhayal tentang seorang pangeran yang ganteng dan gagah. Aku sering berkelana dalam angan-angan, menjadi ratu dengan segala impianku. Oh, sudahlah, Bira. Aku tahu, Bira. Aku tetap mencintaimu. Walaupun 1000 kali kau hianati aku tetap percaya segala godaan akan berhenti sendiri. Kalau aku tetap tabah, kamu milikku yang paling berharga di dunia ini, Bira. Apakah kita akan berkumpul lagi? Aku takut Kang Mas binasa. Pada siapa aku berlindung? Bira, Hyang Widi akan melindungimu. Jangan menangis, Bira, jangan menangis. Oh iya, wariskanlah keris pusaka Selopandan ini pada Roro Jembaran. Kang Mas, keris pusaka Selopandan ini Kang Mas perlukan untuk menghadapi Laskar Pegat Suro. Kenapa diberikan padaku? Bira, keris pusaka Selopandan itu pusaka leluhur dan sudah turun-temurun dari Padepokan Wilis Putih. Suatu masa nanti,
Keris itu akan jadi obor penunjuk jalan, Bira. Lalu, Kang Mas akan menggunakan senjata apa? Pakai saja keris ini. Aku mampu menghadapi mereka dengan segala aji kesaktian yang kumiliki, Bira. Kamu tidak usah cemas, kita pasti menang, Bira. Ada Adi Jakabadak bersamaku. Manusia batu itu susah dihancurkan oleh siapa saja, juga oleh Pegat Suro. Ya, aku akan selalu berdoa. Semoga kita bisa berkumpul lagi. Aku akan mendidik anak kita, Mas. Aku bangga padamu, Bira. Aku bangga. Jadilah ibu yang baik. Tentu akan menjadikan anak yang baik pula. Tersenyumlah, Bira. Hadapilah segala kemelut dengan senyummu. Itu akan membuatku tentram sampai aku mati, Bira. Kang Mas, Iya. kalau kita menang dan berkumpul lagi, aku akan menari untukmu. Tari kipas yang Kang Mas jadi jatuh cinta padaku. Iya, Bira. Aku pun akan memberi persenan 1 gelang emas. Ayo, Bira. Jakabadak tentu menunggumu. Jangan lupa, keris Selopandan wariskan pada Roro Jembaran kalau dia sudah besar. Iya, Kang Mas. Aku patuhi pesanmu. Ayo ke pendopo dan jangan menangis lagi, Bira. Jakabadak yang sedang memeriksa gerobak kuda ketika Kiku Larangjati dan Nibirah keluar memang pertemuan Pakuwon. Roro Jembaran sudah duduk di gerobak kuda dengan gembira. Ayo Bu, lihat di sini. Enak loh. Aku duduk di depan ya, di samping Ki Pawan Gapit. Loh. Jangan, Roro. Nanti kamu jatuh. Di dalam saja bersama ibu. Ini semua berbahaya untukmu. Nanti kalau Roro sudah kuat, boleh mengendalikan kuda, ya? Iya, Paman. Roro di dalam saja ya. Roro, besok pagi Ki Pawan Gapit buatkan gerobak kecil untukmu. Hore, aku punya gerobak kuda. Jakabadak, ku titipkan keluargaku padamu. Ki Pawan Gapit, Iya. tolong selamatkan Roro Jembaran kalau ada bahaya, ya. Sudah tentu, Romo Kuwu. Aku pertaruhkan nyawaku membawa Nikuwu dan Roro Jembaran sampai di pertapaan Gunung Genuk. Loh. Nikuwu mau kemana? Ki Kunoguwo, Iya. bagaimana di wilayah wetan? Laskar Pegat Suro berhasil dipukul mundur. Dan sekarang agak aman. Laskar berjuang tanpa mengenal takut. Ki Kunoguwo, Iya. aku akan mengawal Nikuwu sampai di luar perbatasan. Ki Kunoguwo bertahan dulu di Pakuwon dengan Ki Kuwu. Aku akan segera kembali. Ger. Bagaimana kalau aku saja? Aku bisa membawa beberapa laskar untuk pengawalan, Ger. Tidak usah, Ki. Sebentar lagi dari wilayah selatan akan ada penyerbuan. Pakuwon ini jangan dikosongkan. Baiklah, Ger. Aku akan mempertahankan Pakuwon ini. Baiklah. Ayo, Nikuwu. Kita hanya punya waktu sedikit. Berangkatlah, Bira. Jagalah Roro Jembaran. Aku menunggu Kang Mas menjemput aku dan Roro Jembaran. Aku berangkat, Kang Mas. Ikuti aku, Ki Pawan Gapit. Kiku Larangjati menatap kepergian buah hatinya yang semakin jauh dengan mata basah. Roda-roda gerobak yang menerbangkan debu bagai catatan yang tidak terlupakan. Perpisahan mengapa harus berulang kali terjadi untuk kita? Semoga Sang Hyang Widi melindungi mereka. Hana dan istriku dan Ki Pawan Gapit yang tidak tahu apa sebenarnya peperangan ini. Iya, Romo Kuwu tetaplah tabah. Pimpin terus perjuangan di kalangan pedukuhan ini. Iya, Romo. Lembah Balongan sudah diduduki Laskar Pegat Suro. Setiap saat mereka sudah bisa menyerbu ke Pakuwon ini. Wah. Lah kita Cikunir di mana, Romo Kuwu?
Dia sudah berusaha mempertahankannya, tetapi gempuran lawan terlalu kuat. Aku akan memimpin wilayah selatan dan Ki Kunoguwo berjaga di sini. Iya, Romoku. Aku akan menarik sebagian laskar di luar Pakuwon untuk mempertahankan di sini. Bunyikan kentongan gajah kalau ada bahaya yang mendesak. Aku segera kembali, Ki Kunoguwo. Iya, Romoku. Hati-hati, Romo. Iya. Oh, iya. Aku harus mempertahankan Pakuwon ini. Laskar di luar itu tidak bisa diandalkan. Aku akan naik ke atas wungan. Ya, aku bisa melihat lebih luas. Hai. Sepi. Itu ada 3 orang mengendap-endap, mau melompati tembok pagar Pakuwon ini. Oh, demit. Hancurkan Larang Jadi! Hancurkan! Laskar Pegat Suro itu tangguh dan sangat terlatih menggunakan tombak dan pedang. Coba kau ikuti sebentar. Dibiarkan banyak korban jatuh. Dari atas luar ini aku bisa leluasa membinasakan kecungok Pegat Suro itu. Laskar Pegat Suro! Awas panah! Baik! Ya! Sambut lagi ini! Baik! Ya! Laskar Larang Jati! Harus waspada! Jangan lengah! Waspada! Laskar Pakuwon yang merupakan laskar pilihan ternyata cukup mampu dan secara serentak langsung bergerak begitu mendapat aba-aba dari Ki Kunoguwo. Pakuwon yang telah bisa diselamatkan dari para laskar Pegat Suro yang bermaksud membakar dengan panah api. Para laskar Pakuwon, perhatikan! Para laskar Pakuwon, jangan hanya berdiam di tempat saja, tapi bergerak dan saling ada hubungan dari setiap penjagaan. Contoh tadi itu sangat tepat. Kalau aku tidak berteriak dari atas punggungan, mungkin kalian sudah jadi ampas tempe. Oh, apa iya, waduh. Perhatikan. Kalian itu kalau diberi pengarahan malah guyonan sih. Pedukuhan ini dalam bahaya besar. Segera laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Laksanakan. Siap menjalankan pertempuran. Jaya Pakuwon. Ayo. Mereka cukup bisa diandalkan. Semangat dan kemampuannya belum luntur oleh omongan muluk dengan janji-janji memabukkan. Ya, laskar sejati. Ki Kunoguwo menyarungkan pedangnya yang tadi dihunus untuk berjaga-jaga dari segala kemungkinan. Tapi laskar Pegat Suro telah lari. Lalu Ki Kunoguwo berjalan ke pendopo Pakuwon dengan rasa lebih teguh dan tegar. Pakuwon yang dijaga Ki Kunoguwo bersama laskarnya tetap aman. Tidak ada serangan. Sementara itu Jaka Badak yang mengawal Nibira, Roro Jembaran dan Ki Pawon Gapit telah berada di batas penyeberangan Wetan. Kenapa berhenti di sini, Ki Pawon Gapit? Jaka Badak menyuruh berhenti nih, Kuwo. Tunggu sebentar. Kita sudah sampai belum? Ki Pawon Gapit, kita sudah sampai belum? Roro pegal duduk di gerobak terus. Tunggu sebentar, Roro. Lihat itu. Paman Jaka Badak sedang memeriksa keadaan jalan. Paman Jaka Badak! Hoi, tunggu, aku datang. Ada apa, Roro? Capek ya? Iya, Paman. Kaki Roro pegal duduk terus. Roro boleh turun sebentar? Mau jalan-jalan sebentar? Iya, Roro boleh turun dari gerobak. Tapi jangan jauh-jauh ya. Ki Pawon Gapit, Iya, dampingi Roro. Iya, Den. Ayo, Roro. Kita jalan-jalan di sekitar lembah itu. Wah, banyak kembang yang bagus.
Lihat itu. Ayo. Roro, tunggu uang pedut ini. Roro seperti tidak merasakan adanya bahaya dan kesulitan kita. Dia masih tetap riang. Ya, masa anak-anak, bagiku impian yang hilang. Apalagi aku, Jakabadak. Masa kecilku penuh ejekan dan tudingan-tudingan yang menghinakan. Nibirah termenung diam dan tanpa dirasanya, kedua matanya basah dan pandangannya jadi berkaca-kaca ketika melihat Jakabadak yang sedang tersandar pada roda gerobak. Jakabadak, sejarah hidupku penuh dengan catatan memilukan. Belum kudapatkan kebahagiaan seperti yang kudambakan. Hanya Roro Jembaran itu yang dapat menghibur hatiku kalau mendengar tawa dan tangisnya. Kamu sudah berbahagia sebenarnya. Hanya saja kamu tidak menerimanya, tidak menerima yang sedikit, dan selalu melihat yang besar. Aku bisa ngomong begini, karena kita kenal sudah cukup lama. Cobalah redakan gejolak kemauanmu yang di luar jangkauan. Semua orang punya harapan, semua orang punya impian, semua orang ingin memperoleh apa yang didambakan. Aku kira kalau membicarakan kekurangan, kita tidak akan menemukan ketentraman, Niku. Kenapa kita baru dipertemukan setelah segalanya terbelenggu oleh ikatan perkawinanku? Sesungguhnya aku tentram di sampingmu, tapi Dewi Astini telah menjadi calon istrimu. Oh iya, Dewi Astini. Aku baru ingat lagi padanya. Sedang apa dia sekarang? Teringat lagi Dewi Astini, Jakabadak? Iya. Aku jadi teringat Dewi Astini. Tapi dia sudah berkumpul dengan ayahnya. Mungkin saja aku sudah didaha segalanya ada. Kamu masih mencintai Dewi Astini? Aku tidak tahu, Niku. Pertemuan cepat sekali berganti dengan perpisahan. Kemarin aku seperti melihat burung merak. Sekarang burung merak itu sudah terbang jauh dan aku tidak mengejarnya. Kamu kehilangan Dewi Astini, Cewa? Ya, aku merasa kehilangan. Aku suka terbayang wajahnya, juga bunyi suling yang pernah mengisi batinku. Dewi Astini wanita pertama yang bisa menggugah perasaanku. Jakabadak, aku juga pernah merindukanmu. Malahan sampai menggunakan aji pengasihan tembluk. Yang kena malah selarang. Aku jadi setengah mati menghindari dia. Kalau yang kena aku bagaimana? Apa juga Niku lari dan mengadu pada Kakang Larangjati? Ya tentu saja aku lari ke kamar untuk menunggumu. Apakah masih ada kesempatan itu untukku, Jakabadak? Sapaan Nibirah menjadikan Jakabadak tertegun, lalu memandang Nibirah dari ujung kaki sampai dua alis mata, dan berhenti pada dua lingkaran hitam di mata Nibirah yang tampak kosong. Pandangan seorang senopati tempur yang bermata pedang. Apakah aku sudah dilupakan karena kamu lebih dekat dengan Dewi Astini? Atau aku sudah bertambah peot? Mulai kumat lagi. Dalam keadaan gawat begini, kok ia sempat mengukur-ukur daya tarikmu? Nanti setelah perang selesai, aku akan mengatakan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang wanita pada seorang lelaki yang dicintainya. Jadi aku harus belajar lagi padamu. Waduh, rupanya aku sudah gagal ya. Jakabadak. Niku, kita punya alam yang berbeda nih. Ada apa Kipawon Gapit berlari sambil menggendong Roro? Ada apa Kipawon Gapit? Jakabadak, ada laskar menuju kemari. Wah, jumlahnya kira-kira 10 orang berkuda. Wah, kalau begitu cepat pindahkan gerobak kuda ke celah dinding tebing itu. Ayo cepat. Paman, ada musuh. Roro ikut ya. Roro bisa menggunakan pedang. Jangan, Roro. Kamu digerobak saja. Sembunyi. Perhatikan. Kipawon Gapit dan Niku bertahan saja di gerobak dengan senjata panah. Hantam setiap penyerang yang mendekati. Langsung binasakan. Aku akan maju menggempur mereka. Siap? Siap. Aku cukup mahir memanah burung seriti yang sedang terbang. Ya, siap. Habisi mereka yang mencoba mengganggu keselamatanku. Roro juga bisa memanah. Bagus, Roro. Setiap orang di sini
harus bisa menjaga keselamatan semuanya. Paman akan maju menggempur Laskar Pegat Suro. Jaka Badak lalu berjalan ke kelokan jalan yang agak mendaki dari arah lereng perbukitan. Namun yang ditunggu belum muncul. Maka Jaka Badak mengamati keadaan lebih jauh ke arah bawah. Kedua mata Jaka Badak menyipit, tapi mencerminkan keganasan. Paman Jaka Badak, mana musuhnya? Lihat mana Roro ini. Roro, berlindung! Perhatikan, jangan sembrono. Iya, Paman. Siap, mereka datang. Laskar Pegat Suro, kalian maju, binasa. Serbu Jaka Badak! Ayo, serbu Jaka Badak! Sekarang Bayu Jagat! Iya! Rasakan ini, pedang Gagak Sowo. Laskar Pegat Suro lari semua. Apa-apaan mereka itu? Apakah hanya mencari tahu di mana aku berada? Keparat. Wala-wala di Jaka Badak. Wah, Laskar Pegat Suro itu apa maunya? Wah, menyerang sebentar lalu bul-bul pergi. Apa maunya semuanya itu? Atau memang bukan tujuan mereka untuk membinasakan kita? Aku bisa menduga mereka hanya mencari keberadaanku di mana saat ini. Nyatanya aku di sini. Walah, tujuan apa mereka itu? Kalau Jaka Badak tahu berada di luar wilayah Pedukuhan Larang Jati. Ini pasti siasat lembu melantingan. Kalau aku berada jauh dari Pakuwon, maka mereka akan menggempur Pakuwon dan mendudukinya. Wah, berbahaya sekali, Den. Begini saja Ki Pawon Gapit. Aku kembali ke Pakuwon dan Ki Pawon Gapit terus ke Padepokan Gunung Genuk. Aku ikut ke Pakuwon, Jaka Badak. Jangan Niku. Dampingi saja anakmu. Aku akan sendiri saja ke Pakuwon. Ibu, jangan mengganggu Paman Jaka Badak. Ayo ke Padepokan Gunung Genuk saja. Lebirah ragu dan bimbang untuk menentukan sikapnya. Roro Jembaran perlu didampingi, tapi Pakuwon dan suaminya Kiku Larang Jati dalam bahaya. Nibirah hanya bisa menarik napas untuk mengurangi beban batinnya yang terus didera kemelut. Niku, ikuti saranku kalau ingin membantuku dalam usaha menyelesaikan peperangan ini. Niku mengungsi saja sementara di Gunung Genuk. Aku bingung, Jaka Badak. Walaupun bagaimana, suamiku dalam bahaya. Aku merasakan bakalan ada bahaya maut mengejar suamiku. Sudah, jangan ikuti terus perasaan Niku. Ambil keputusan cepat. Nanti setelah sampai di Padepokan dan Roro Jembaran sudah dititipkan pada Ki Welut Tampar, mau kembali ke Pakuwon tidak apa-apa. Ya, aku turuti saranmu. Aku akan segera kembali ke Pakuwon, Jaka Badak. Aku khawatir suamiku binasa. Iya, nanti bisa diatur. Dan tentu Ki Welut Tampar bisa mengirim cantriknya. Ki Pawon Gapit. Iya, Den. Antarkan Niku dan sampaikan kabar apa yang sudah terjadi di Pakuwon. Baik, Den. Akan ku sampaikan pesanmu. Jaka Badak, lindungi suamiku. Selamatkan dari bahaya. Paman Jaka Badak mau kemana? Masa Roro ditinggal? Paman Jaka Badak akan kembali ke Pakuwon, mengusir Laskar Pegat Suro yang mau merusak Pakuwon. Iya, Paman. Nanti kalau sudah aman, Roro pulang ya. Iya. Roro sekarang bersama ibu dan Ki Pawon Gapit di kediaman Ki Welut Tampar saja. Paman mau kembali ke Pakuwon sekarang. Ki Pawon Gapit. Iya, Den. Berhati-hatilah. Iya.
tidak tahu. Aku tetap mengharapkanmu siang dan malam. Bu, kenapa sedih? Ibu sayang pada Paman Jaka Badak. Kasihan Paman Jaka Badak, Bu. Paman Jaka Badak harus berperang melawan Laskar Pegasuro. Paman Jaka Badak telah jadi tumpuan harapan seluruh penduduk yang ingin tetap di Pedukuhan. Kamu ingat itu? Perjuangan Paman Jaka Badak yang tanpa pamrih. Tanpa pamrih itu apa, Bu? Tanpa pamrih itu tidak mencari upah atau bayaran. Roro baru tahu. Ki Pohon Gapit sudah bisa pamrih sekarang atau nanti? Kamu ini omong apa tuh, Roro? Hah? Ki Pohon Gapit sudah punya pamrih sendiri. Hah? Ini perut Ki Pohon Gapit yang gendut. Ih, sama dengan perut gudel. Nibirah agak terhibur hatinya melihat keceriaan putrinya yang tetap riang walau dalam perjalanan pengungsian. Roro Jembaran seperti tidak mengalami yang membuatnya bisa menangis. Ayo, Nikuwu, kita teruskan perjalanan. Gunung Genuk masih jauh. Ayo, sudah siap. Oh iya, senjata panah harus kupersiapkan. Berjaga-jaga kalau ada bahaya. Ayo, Roro. Ayo, Bu. Roro juga bawa panah. Ayo Ki Pohon Gapit, kudanya dijalankan. Ya. Gerobak berjalan gontai dan agak cepat dengan menimbulkan suara yang bergeledokan. Roda kayu yang berat menggilas batu-batu kerikil yang berserakan di jalan tanah berdebu tanah merah. Ki Pohon Gapit terus memacu kuda menuju padepokan Ki Welut Tampak. Pohon Gapit, kalau jalan begini kapan kita sampai? Jalannya berbahaya, Nikuwu. Banyak tikungan tajam. Dan kuda yang dipakai belum biasa melewati jalan-jalan yang sulit dilalui. Iya, Paman. Enak jalan pelan-pelan saja. Roro bisa melihat kembang-kembang yang bagus-bagus di pinggir jalan. Lihat itu, ada kembang jangger. Roro mau mengambilnya. Berhenti sebentar di situ, Paman. Roro, kita harus cepat-cepat sampai. Tunda dulu keinginanmu itu. Ya, Ibu, sebentar. Kalau tidak berhenti, Roro lompat dari gerobak ini. Sabar, Roro. Nanti Ki Pohon Gapit ambilkan. Hop. Ya, berhenti sebentar. Roro ambil kembang itu. Tunggu, Roro. Roro? Ki Pohon Gapit akan mengambilkan kembang itu. Roro tunggu saja di sini. Jangan turun dari gerobak, Roro. Kamu jangan nakal, Roro. Lihat, Ki Pohon Gapit jadi repot hanya untuk mengambil kembang itu. Wah, Ibu tidak suka kembang itu ya? Paman Jaka Badak suka kembang yang bagus-bagus. Berpegangan, Roro. Nibirah seperti dilecut batinnya mendengar tutur kata anaknya yang seperti menyindir secara halus. Apakah Roro Jembaran sudah tahu rahasia hatinya? Sementara Ki Pohon Gapit telah kembali sambil membawa kembang jangger dan diberikan kepada Roro Jembaran. Selanjutnya Pegat Suro yang telah berhasil menguasai beberapa wilayah, terutama lembah Balongan di wilayah selatan Pedukuhan Larang Jati, sudah dapat dipergunakan memperlancar perebutan wilayah lain. Maka Pegat Suro mengumpulkan semua pemimpin laskar dan para cendekiawan untuk urun rembuk tindakan tepat. Saudara-saudara seperjuangan, jerih payah kita telah kelihatan mulai ada hasilnya. Maka kita akan merebut Pakuwon. Pupulut, bagaimana laskar yang dikirim untuk mengejar Ki Kubu dan anaknya serta pelayannya? Ki Pegat Suro, laskar memang telah menemukan rombongan yang dikawal Jaka Badak. Apakah Jaka Badak akan terus mengawal Nikuwu atau segera kembali ke Pakuwon? Kurasa Jaka Badak cepat kembali. Dia bisa bergerak cepat dan tanpa berhenti. Pupulut dan Ki Batang Mangeran. Ya.
Kalau begitu segera lakukan penyerbuan besar-besaran dan rebut Pakuwon malam nanti. Ki Lembu Melantingan dan Klewer segera diberitahu dan mempersiapkan laskar berkuda. Oh ya, bagaimana di wilayah utara? Hutan Mojo yang juga daerah penting, sumber air yang mengairi pedukuhan untuk keperluan setiap hari dan persawahan. Itu gampang, Pupulut. Sumber air di hutan Mojo gampang kita rebut kalau Pakuwon sudah dapat kita kuasai. Kupikir itu betul, Ki Pecuro. Sasaran kita tetap dipusatkan di Pakuwon saja. Oh ya, Kitaji Kunir bagaimana hasil kerjanya? Rupanya Kitaji sampai saat ini masih bisa dipercaya kesetiaannya. Ki Batang Mangiran tetap pada tugasmu. Lalu apa aku harus ke Daha untuk mengurus persiapan penggantian Kuwu? Sekarang ini jangan ada yang ke Daha dulu. Gusti Prabu Kertajaya sedang mengadakan pembersihan di kalangan istana pada pejabat-pejabat yang dicurigai berkhianat. Banyak penangkapan dan pelaksanaan hukuman pancung pada yang telah tertangkap. Maka aku khawatir rahasia di kalangan istana kerajaan terbongkar. Antara lain Aryo Benowo, Rakyat Bangar, Haryo Kanigoro, dan beberapa orang penting di istana. Waduh, aku tidak tahu perkembangan belakangan ini. Waduh, aku kok ya tidak tahu. Topil, zaman sudah susah diikuti. Cepat sekali ada perubahan di mana saja. Belut, ya. Coba selidiki pedukuhan Larang Jati. Apakah kekuatan laskar di sana masih tetap bersemangat tinggi atau sudah mulai kendor oleh tekanan pasukan kita? Ya, aku akan menyelidiki pedukuhan Larang Jati. Aku segera berangkat. Bawa laskar beberapa orang untuk berjaga-jaga. Tidak usah Ki Pegatsuro. Aku lebih suka berjalan sendirian. Terserah padamu, asal selamat dan berhasil. Dewi Astini sudah tidak ada di sana sekarang. Ada penggantinya. Bok Suri penjual nasi pecel di pasar pedukuhan itu. Iya, tapi jangan dekati Surani anak Kiselo itu. Nanti batal jadi biksu. Pupulut segera meninggalkan lembah Balongan dengan mengendarai kuda hitam. Warna baju kuning yang dipakainya bagai bendera yang berkibar-kibar gagah. Wah, perbatasan sudah sepi oleh laskar Larang Jati. Atau mereka sedang bersembunyi lalu menyergap secara serentak. Coba aku masuki jalan itu. Lihat! Pupulut, jangan teruskan niatmu melewati perbatasan ini, Pupulut. Penyambutan yang bagus Ki Gunungkuwo. Apakah aku tidak boleh lewat? Pupulut, semua jalan tertutup untukmu. Berani kamu menerjang, panah laskar akan membinasakanmu. Laskar, siap! Titik Pupulut, siap! Ki Gunungkuwo, aku tetap akan melintasi perbatasan. Wah, hebat sekali. Laskar bersembunyi di atas pohon. Siasat yang jitu sekali. Pupulut, kamu telah mengetahui pertahanan pedukuhan Larang Jati. Maka kamu kutangkap. Menyerahlah. Amitabha, apakah aku dianggap berbahaya? Aku tidak suka peperangan loh. Ki Gunungkuwo jadi bingung oleh sikap Pupulut yang seenaknya dan tetap tenang duduk di atas batu besar. Agaknya Pupulut tidak gentar dengan segala ancaman. Dari balik bajunya dikeluarkan kipas wajah tipis untuk berkipas-kipas. Kipas wajah yang juga andalan senjata dari Pupulut. Pulut tidak gentar menghadapi aku dan para laskar. Hebat juga. Pupulut, sekali lagi ku peringatkan. Segera ikut aku ke Pakuwon dan aku akan menahanmu. Kalau aku tidak mau, apa jadinya Ki Gunungkuwo? Aku bebas mengatur hidupku toh. Pupulut, jangan berpura-pura suci. Aku sudah tahu belangmu. Kamu mendukung Pegatsuro. Tidak usah mungkir kamu, Pupulut.
Aku sudah katakan Ki Gunokuwo, atau harus kuulangi lagi? Baik, aku bebas mengatur hidupku. Mau duduk, mau cari jangkrik, mau cari kebo, itu urusanku. Ki Gunokuwo juga punya urusan. Jadi selesaikan. Jangan berdiri begitu seperti tonggak pakai baju. Atau duduk di sini. Kita bisa bercerita lakon Wonopurwo atau Wiroto Purwo. Ki Gunokuwo bukan macam galak loh. Marah ya marah. Kalau tidak ada yang dimarahi, namanya wong edan. Oh, Bulut, sesumbarmu enak di udelmu saja. Tidak enak di perutku. Ayo bangun, jangan ngelesot saja di atas batu itu. Bangun dan ikut aku. Kalau tidak mau, aku tidak mau. Tidak mau. Batu besar ini memintaku untuk duduk di atasnya. Enak loh. Coba rasakan. Pasti ketagihan. Apalagi kalau tiduran. Wedus kuning. Aku tidak lagi memberimu ampun. Hei, Ki Gunokuwo, apa yang diserang itu? Aku di sini. Kemari aku kipasi supaya tidak panas. Dan ilmu meringankan tubuh yang sempurna. Bagus, Pupulut. Aku jadi ingin bermain-main denganmu. Awas, lihat pedangku. Sambaran kosong. Wuts, siat. Kipas di tangan Pupulut ternyata sangat hebat. Beberapa kali pedang Ki Gunokuwo dikipas balik dan terbentur balik. Namun Ki Gunokuwo cukup tangguh dan berpengalaman dalam pertarungan. Pedangnya terus menekan pertahanan Pupulut dan cukup membuat Pupulut repot, menangkis dan menghindar saja. Awas pedangmu. Pupulut dengan menggunakan ilmu burung walet putih, seakan bagai burung walet yang menyambar permukaan laut. Kipas wajahnya menutup segala gerak pedang Ki Gunokuwo dan mengalihkan arah pedangnya. Ki Gunokuwo terkesima dan tahu-tahu Pupulut berhasil mendepak kakinya dan terjungkal jatuh. Awas, Pupulut. Aku tidak sungkan-sungkan lagi membunuhmu walau kamu seorang biksu. Cukup, Ki Gunokuwo, cukup. Aku pergi. Aku belum kapok. Laskar, hantam biksu itu dengan panah. Pupulut lolos dan taktik Laskar bersembunyi di atas pohon sudah ketahuan. Siasat harus dirubah lagi. Anggir Jaga Badak sudah kembali. Bagus sekali. Aku bisa dapat bantuan dan sekaligus menceritakan Pupulut yang sudah mengetahui pertahanan di wilayah selatan ini. Ki Gunokuwo, siapa yang mengatur Ki Gunokuwo berada di selatan ini? Di mana kita Jikunir? Anggir Jaga Badak. Aku ditempatkan di selatan ini atas perintah Romoku. Setelah ada usulan kita Jikunir. Dan kita Jikunir yang memimpin wilayah wetan, Anggir. Waduh. Berbahaya sekali. Di sini saja tidak selesai, malah pindah ke tempat lain. Oh ya, tadi ada Pupulut yang mau mencoba menerobos. Aku bermaksud menggiring ke Pakuwon, Ger. Tetapi dia berhasil lolos dan dia telah mengetahui pertahanan di sini. Pupulut, dia itu cukup berbahaya sekarang. Aku tidak akan melihatnya sebagai biksu lagi. Dia itu adalah pengikut Pegatsuro dan telah bersekutu dengan pemberontak lain. Ger, bagaimana dengan Niku, Ger? Ki Gunokuwo, aku hanya mengantar sampai luar pedukuhan di lereng Gunung Genuk. Aku harus cepat kembali. Nyatanya Pegatsuro tambah kuat sekarang. Iya, aku tidak gentar. Aku hadapi begundal-begundal Pegatsuro itu. Jadi, apa tindakan kita sekarang, Ger? Setelah Pupulut mengetahui kekuatan di sini. Pupulut belum tahu aku telah kembali. Ayo, kita serbu lembah Balongan dan merebut kembali. Wah. Apa tidak gegabah itu, Ger? Di lembah Balongan Laskar Pegatsuro berjumlah besar. Tidak seimbang dengan kekuatan kita. Anggir Jaga Badak, coba perhitungkan dulu.
Dan tidak usah cemas, Gir. Menurut perhitunganku, sebagian laskar Pegat Suro telah terbagi untuk merebut wilayah wetan yang dipimpin kita Jikunir. Loh. Kenapa kita Jikunir yang selalu jadi sasaran utamanya, Gir? Aku mencium adanya pengkhianatan, Ki. Hanya aku belum mendapat buktinya saja. Ayo, persiapkan laskar. Aku tidak melihat kuda laskar. Kuda laskar disembunyikan di hutan bambu sana, Gir. Dan siap dipergunakan setiap waktu. Jadi menyerbu lembah Balongan? Ya, segera siapkan laskar. Para laskar, siap! Mendengar perintah siap Ki Gunungguo, para laskar yang bersembunyi di pohon-pohon lebat perlompatan berkumpul untuk menerima wejangan Jakabada. Kurang lebih 50 orang laskar bersenjata lengkap berbaris di hadapan Jakabada. Saudara-saudara, tujuan kita sekarang rebut lagi lembah Balongan yang telah diduduki laskar Pegat Suro. Perhatikan, untuk penyerbuan ke sana, jangan terpisah antara sesama laskar. Kita pergunakan taktik Trisula. Setiap pertarungan akan dilakukan oleh 3 kekuatan atau 3 orang yang bekerja sama mendobrak lawan. Dan sesama 3 laskar harus berkaitan juga dengan rangkaian 3 laskar lain dan seterusnya. Saudara-saudara, bertempur dengan cara 3 orang bersatu untuk menghadapi musuh yang terdiri dari 1 orang dengan senjata panah, lalu yang bersenjata pedang, dan yang 1 lagi yang bersenjata tombak. Paham? Ya, mengerti, Paman. Laskar, siap! Peragaan tempur Trisula. Kamu sana dengan itu bodong. Jangan, kita sudah pas. Sana saja. Di sana itu kosong, kurang orang tahu. Hei, apa itu? Atur diri dan cari teman kelompok. Semua sama. Awas. Kalau masih ada yang pilih-pilih tebu, awas. Nanti saya totoki semuanya. Semua sama untuk berjuang. Si Umur duluan. Jago mandangi kuda, tapi tidak becus naik kuda. Hei. Perhatikan. Cepat membentuk kelompok. Siap! Laskar Padukuhan Larang Jati segera bersiap atas aba-aba Ki Gunungguo dan telah membentuk satuan tempur kecil yang rata-rata berjumlah 3 orang. Dan kekuatan senjata panah, tombak dan pedang. Sementara itu Pepulut yang lolos segera menghadap Pegat Suro untuk memberitahukan apa yang ditemuinya di perbatasan selatan menuju Pakuwon. Bagaimana, Pepulut? Apa yang kamu temukan di perbatasan? Waduh, Pegat Suro. Di sana yang cukup banyak dan dipimpin Ki Gunungguo. Para laskar bersembunyi di pohon-pohon besar dan tinggi. Jadi susah diketahui karena mereka menutupi tubuh mereka dengan daun dan ranting. Itu akal-akalan Jakabadak. Dia mau mengimbangi siasat tempur Ki Lembu Melantingan. Bagaimana pendapat Ki Batang Mangiran? Cukup seram kedengarannya. Laskar pohon seperti para laskar Alas Purwo Ki Wanoro. Ingat, kita pernah dibuat bubar pasar di serbu laskar manusia liar Alas Purwo waktu di Padepokan Maranggali. Jangan ceritakan itu, Ki Batang Mangiran. Kalau ingat lagi, aku malu untuk melihat kebodohan kita sendiri. Itu pelajaran bagus untuk kita. Karena gampangan menganggap wanita itu lemah. Nyatanya Dewi Astini mampu mendobrak. Jangan terulang 2 kali peristiwa semacam itu. Ya. Aku pun sudah siap sekarang. Ki Batang Mangiran, apakah Ki Lembu Melantingan telah bergerak ke wilayah penyeberangan wetan berikut laskarnya? Iya, Ki Pegat Suro.
Aku telah mengantar kepergian Ki Lembu Melantingan berikut laskarnya. Kita Ji Kunir pun kurasa sudah siap membuat taktik pura-pura kalah lagi, seperti di Lembah Balongan ini. Kasihan Jaka Badaknya. Dia pasti repot dan bingung mana yang mau dibelanya. Mudah-mudahan dia betah bersama Nikowo dan tidak usah balik ke Pakuwon. Nikowo cukup menggemaskan loh. Dan sebentar lagi Nikowo sudah jadi janda dan diperebutkan yang menyukainya. Babon gede. Siapa yang tidak mau? Apa? Ada serangan. Siap semua. Pegat Suro, Batang Mengiran dan Pupulut segera melompat berhamburan keluar pondok dengan senjata siap di tangan. Pegat Suro telah menggenggam pecut wajah putih di tangannya, siap menghadapi gempuran. Saudara pendengar, Jaka Badak yang datang menyerbu Lembah Balongan, apakah dapat merebut lagi dari Pegat Suro? Silakan mengikuti kisah selanjutnya esok hari, serial Jaka Badak dalam episode Sorak Tembang Pakuwon. Sampai jumpa.